Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bosan memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28 yang potongannya adalah ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana zikrullah. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh zikrullah itu akan menenangkan hati. Di dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Hati menjadi tentram. Jadi kalimat atau kata hati ini mempunyai makna zahir dan juga makna batin. Saat kita katakan misalnya makan hati, maknanya zahir apa batin? Batin, makan hati. Tapi gimana kalau makan hati kambing? Nah, jadi itulah satu kalimat makan hati aja maknanya batin. Tapi kalau ditambahin dengan kambing, makan hati kambing, makanya maknanya zahir. Hati itu punya dua sisi. Ada sisi zahir, ada sisi batin. Beda dengan anggota tubuh yang lain. Tangan maknanya zahir aja, nggak punya makna batin. Kaki juga. Tapi kalau hati dia beda. Terkadang hati ini kalau lagi mood enak aja, ngapa-ngapain enak, ya kan? Ngobrol asik, jalan asik, tergantung kondisi hati. Tapi kalau hati lagi jutek, lagi nggak mood, lagi kesel, lagi banyak problem, apa juga nggak enak. Makan nggak enak, tidur nggak enak. Semua aktivitas yang kita lakukan itu bergantung kepada kondisi hati kita. Hati sendiri secara bahasa Arab, di dalam bahasa Arab asalnya dari kata qalb. Hati qalb. Qalb itu maknanya lentur. Sesuatu yang bisa ditarik ulur atau dibolak-balik. Itu namanya qalb. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa qalb atau kalbu atau hati seorang manusia itu berada di dalam
dua jari jemari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membolak-balikan hati tersebut sekehendaknya. Itu sebabnya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa. Ya, mungkin kita udah hafal semua. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi 'alad din. Tetapkanlah hati kami kepada agamamu. Jadi itulah doanya. Karena hati itu bolak-balik. Suka-suka Allah. Mau bikin hati kita senang atau hati kita sedih, mau bikin hati kita tenang atau hati kita gelisah, mau bikin hati kita mood atau hati kita enggak mood, itu semua terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengontrol. Saya mau senang lah. Pokoknya hari ini ya kan mau senang, nggak bisa. Orang lagi banyak problem gitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang mungkin kita juga sudah hafal, Ala wa inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad kita ini ada segumpal daging yang mana jika daging tersebut baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Tapi jika dia rusak atau jelek, maka jelek pula lah seluruh jasad kita. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa itu adalah al-qalbu, yaitu hati. Para ulama mengatakan hati ini ibarat raja yang mengendalikan prajuritnya, seluruh anggota tubuh kita, yang mengendalikan mata, yang mengendalikan telinga, mulut, dan seterusnya. Rajanya adalah hati. Kalau kata hati, lihat no, ada yang bening lewat. Lihatlah, yang mengendalikan hati. Kalau kata hati, makan dia. Kalau kata hati tidurlah dia. Semua itu dikendalikan oleh hati. Jadi anggota tubuh ini semuanya hanyalah, kata para ulama, ibaratnya prajurit yang hanya menjalankan perintah yang dikeluarkan oleh hati atau qalbu. Tapi hati ini punya dua penasihat atau punya dua pembisik. Seperti kita tahu, dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Seorang raja atau seorang presiden misalnya punya penasihat, pembisik yang akan mengubah, yang akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sang raja tersebut, oleh presiden tersebut. Jika bisikannya adalah bisikan yang baik atau yang positif, tentu saja kebijakan yang dihasilkan atau aktivitas yang dihasilkan juga adalah positif atau baik. Tapi jika bisikannya negatif, maka sebaliknya, apapun aktivitas yang dilakukan atau kebijakan yang diputuskan, maka akan berdampak negatif juga. Kayak hari ini barusan BBM naik gitu kan. Presiden kan tinggal, menteri tinggal mutusin aja, tergantung pembisikkan gimana. Di dalam Al-Quran, pembisik ini dikenal dengan istilah fujur dan takwa.
Fujur adalah pembisik keburukan, dan takwa adalah pembisik kejahatan. Itu ada di dalam surat apa ya? Wasyamsi, Asyams. Fujuraha wa taqwaha, fujur dan takwa. Ini kedua ini perang terus di dalam qalbu manusia. Apakah fujur ataukah takwa? Aktivitas yang dilakukan mungkin sama, tapi dampaknya sangat berbeda. Di saat ada kita mau menandatangani misalnya sebuah undang-undang atau sebuah undang-undang atau sebuah peraturan atau sebuah perjanjian, ini dua-duanya bisa si fujur dan si takwa saling berebut antara lakukan atau tidak lakukan, jalankan atau tidak jalankan, karena tentu dua-duanya punya dampak, bisa positif, bisa negatif. Dan yang tahu adalah tentu hatinya, karena hati itu tidak pernah bohong. Mulut selalu berkata, bisa jadi mulut itu bohong, tapi hati tidak pernah berbohong. Hati itu selalu jujur. Bisa saja mulut mengatakan A, tapi di dalam hatinya adalah B. Bisa saja mulut mengatakan baik, tapi di dalam hatinya dia tahu sebetulnya apa yang dilakukan ini adalah buruk. Itulah hati. Nah, Al-Quran menjelaskan ada 3 macam kondisi qalbu atau hati. Yang pertama adalah hati yang selamat, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam ayat ke-88, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa akan ada suatu hari di mana malun, harta kita itu, wala banun, dan anak keturunan kita nggak ada manfaatnya, nggak bermanfaat bagi kita. Kita punya harta sepenuh bumi, tidak ada manfaatnya bagi kita. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali Allah, orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih atau hati yang selamat. Jadi yang dinilai oleh Allah balik lagi adalah hatinya. Bisa saja seseorang terlihat banyak beribadah, rajin ke masjid, tapi ternyata hatinya tidak ikhlas misalnya, penuh dengan sifat riya misalnya. Tentu saja dia tidak akan selamat, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanzuru, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat ila suwarikum, kepada rupamu, wa amwalikum, dan juga kepada hartamu, walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hanya Allah Subhanahu wa taala hanya akan melihat kepada hatimu dan juga amal perbuatanmu. Jadi kuncinya di sini adalah pertama hati yang ikhlas, hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diwujudkan
dalam bentuk amal kebaikan, amal soleh. Nah, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan bermanfaat bagi kita khususnya di akhirat nanti. Itu yang pertama adalah hati yang selamat atau qalbun salim. Yang kedua adalah kebalikannya. Di dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 46 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ayat ini mengingatkan kepada kita atau menyindir kepada kita. Silahkan kalian jelajahi muka bumi dan lihatlah berbagai macam contoh yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Gunakanlah mata kita untuk melihat betapa dulu Fir'aun. Kita bisa melihat sendiri Fir'aun jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nyemplung ke laut tapi tetap jasadnya utuh. Itu merupakan bisa jadikan sebagai pelajaran. Bahkan sampai hari ini kita bisa melihat jasadnya Fir'aun yang menjadi bukti yang bisa kita pelajari, kita ambil hikmahnya. Bahwa ini adalah contoh yang bisa kita lihat bagaimana Allah memperlakukan mereka yang ingkar atau yang kafir kepadanya, yang melawan pada seruan Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya. Kita pun punya telinga yang bisa mendengar berbagai macam kisah umat-umat terdahulu. Kita sering mendengar kisah Nabi Nuh, kita sering mendengar kisah kaum Aden, Lut dan sebagainya, berbagai macam kisah. Jadi mereka bukannya tidak tahu, mereka melihat itu semua. Mereka bisa melihat dengan jelas bukti bahwa Fir'aun itu ada peninggalannya. Mereka bisa mendengar cerita turun-temurun tentang kisah-kisah orang terdahulu. Tapi bukan karena mereka tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi bukan mata mereka yang buta, bukan telinga mereka yang tuli Al-Quran, tapi hati mereka lah yang buta, yang tertutup, yang ada di dalam dada mereka. Betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai macam bukti, berbagai macam kisah. Tapi kalau hatinya sudah terkunci mati, maka mereka seolah-olah seperti orang yang buta, seolah-olah seperti orang yang tuli, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, karena hati mereka sudah terkunci, sudah tertutup mati, tidak bisa lagi menerima hidayah, dan tidak bisa lagi menerima kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dan terdapat di dalam kitab-kitab sucinya. Yang pertama, jadi yang pertama hati yang selamat. Jadi yang kedua ini kebalikannya, ini hatinya orang-orang yang kafir. Kafir ini artinya tertutup,
Memang di dalam bahasa Indonesia kata kafir ini mengalami sedikit pergeseran makna ya, seperti yang dijelaskan kemarin oleh Ustaz Wahyu. Kalau secara bahasa sebetulnya kafir itu adalah orang yang hatinya tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengatakan ya ayyuhal kafirun misalnya, qul ya ayyuhal kafirun, itu bahasa yang sangat halus. Hai orang-orang yang masih tertutup hatinya. Bahasa yang sangat halus. Tapi di dalam bahasa Indonesia bergeser maknanya kafir adalah orang yang tidak beragama misalnya, atau orang yang keluar dari Islam atau non Muslim misalnya. Itulah makna kafir. Karena sebetulnya makna kafir adalah seperti di dalam bahasa Inggris ada mengcover. Ada cover mobil, ya kan? Ada cover motor, cover. Itu turunan dari bahasa Arab kafir menjadi cover, yang maknanya menutup atau tertutupi atau ditutupi. Sehingga orang-orang yang menutup hatinya atau tertutup hatinya dari hidayah agama ya disebut orang kafir. Dan orang yang menutup hatinya sehingga dia tidak mensyukuri nikmat Allah juga disebut kafir. Kufur nikmat. Satu akar dengan kafir juga. Jadi ada hati yang selamat dan ada hati orang-orang yang kafir yang sudah tertutup hatinya. Nah, jenis hati yang ketiga yaitu hati yang sakit. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, kemudian Allah tambahkan lagi penyakitnya. Walahum adzabun alim, bagi mereka adalah azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, karena kedustaan mereka. Nah, ini adalah hatinya orang munafik. Dan mungkin ya, sebagian besar manusia ya di sini hatinya. Nah, kalau yang selamat yang tertutup, ini adalah hati yang sakit, yang berpenyakit. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada hati yang sakit? Apa yang dimaksud dengan hati yang sakit nih? Apakah hatinya mengandung virus atau mengandung bakteri? Nah, kalau secara zahir maknanya seperti itu. Tapi kalau secara batin maknanya seperti dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Laula anna syayatina, jika saja setan-setan itu tidak yahumuna, mengelilingi ala qulubi bani Adam, atas hati anak keturunan Adam, lanadharu ila malakutis sama, maka niscaya mereka bisa melihat kerajaan langit. Luar biasa hati manusia ini. Jika saja setan tidak mengelilingi hati kita, kita bisa melihat malaikat saat ini. Kenapa kita nggak bisa melihat malaikat? Kenapa kita tidak bisa melihat alam goib? Kata Pak Anto gitu. Alam malaikat, alam jin, nggak kelihatan. Kenapa? Itu karena hati kita dikelilingi atau ditutup oleh
setan. Jika saja setan itu kabur semua, dibersihkan, nggak akan kelihatan semuanya. Pandangan kita akan jadi tajam. Hijab atau takbir yang menutupi kita akan terbuka. Itu sebabnya para nabi, para wali bisa melihat. Saat Rasulullah berjalan melewati sebuah kuburan, beliau dengar, ini orang lagi disiksa. Kasihan. Ambilkan pelepah kurma. Ambillah pelepah kurma dan kemudian diberikan air dan ditancapkan di situ. Kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Aku mendengar orang dalam kubur ini lagi disiksa. Kasihan. Makanya aku kasih pelepah kurma dan air sampai dengan dia mereda siksanya. Seperti itu. Bisa mendengar Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah mengajak para sahabatnya ke tengah padang pasir. Kemudian beliau dengan tokatnya membuat sebuah lingkaran. Para sahabat, aku membuat lingkaran di sekitarmu, kamu jangan keluar dari lingkaran ini ya. Sampai dengan aku perintahkan. Para sahabat nggak ada yang berani, tentu saja. Ngapain Rasulullah? Aku berdakwah ke kalangan jin, dakwah kalangan jin. Dan seterusnya banyak sekali. Tapi kan mungkin dari sebagian kita ada yang bilang, wah itu kan Rasulullah, Nabi. Bagaimana dengan manusia biasa? Ya, manusia biasa pun seperti itu, sama. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya ada di antara umatku orang-orang yang mendapatkan ilham dan diajak bicara oleh malaikat. Ada di antara umatku, kata Rasulullah, orang yang mendapatkan ilham, petunjuk, dan bahkan berbicara, diajak bicara, bukan bicara, oleh malaikat. Dan Umar adalah salah seorang di antara mereka. Rasulullah mengatakan, Umar itu salah seorang di antara mereka. Yang dalam hatinya, dalam kolbunya, karena kolbunya itu bersih hatinya. Sehingga dia bisa menerima ilham. Dan dia bisa diajak oleh para malaikat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu sebabnya kita banyak membaca cerita di buku-buku hadis atau sejarah atau penjelasan syarah-syarah hadis menceritakan bahwa Umar itu luar biasa. Bahkan syaitan itu kalau melihat Umar lari, hibrid, saking takutnya. Gimana coba? Syaitan bisa takut sama manusia gitu kan. Kalau Umar melewati sebuah gang, ada setan di situ, setannya menghindar dia, pindah nyari gang lain, nggak mau berpapasan dengan Umar, takut. Pada Umar bin Khattab. Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia yang dilakukan oleh Umar. Bahkan saat Umar berkhutbah, pernah dia mengatakan, kamu keliling ke bukit. Orang-orang yang jamaah yang khutbah bingung, ini Umar ngomong apa sih gitu kan. Jangan lewat situ, keliling ke bukit. Lewatin bukit dulu. Setelah selesai khutbah ditanya sama sahabat, Umar, kamu kok bilang itu kenapa? Aku mau lihat pasukannya Khalid bin Walid itu, dia mau lewat jalan sono salah. Harusnya lewat keliling bukit dulu. Kalau lewat jalan sono nanti kesergap oleh musuh, terjebak. Ya terus, ya udah, Khalid mengikuti instruksi saya. Padahal Umar di Madinah waktu itu, sementara Khalid bin Walid di negara yang entah di mana jauh sekali, ribuan kilometer jauhnya dari situ. Tapi kedengeran sama Khalid bin Walid. Begitu pulang dari medan perang, Khalid bin Walid pun lapor kepada Umar. Ya Umar, aku mendengar perintahmu. Waktu itu Umar udah jadi Amirul Mukminin, khalifah. Engkau dari mana kok aku bisa mendengar gitu kan? Dan aku mengikuti perintahmu, instruksimu.
sehingga kita bisa menang pasukan kita. Coba saja kalau engkau tidak menginstruksikan seperti itu, niscaya pasukan kita akan kalah. Bin Khattab. Pernah juga di dalam peristiwa lain Umar bin Khattab menyurati sungai Nil. Juga di dalam kisahnya. Jadi penduduk sungai Nil itu setiap tahun waktu itu harus mengorbankan seorang perawan supaya sungainya tetap mengalir airnya. Dia harus korbankan perawan. Terus saja Umar mendengar berita itu marah dia. Itu adalah perbuatan syirik. Maka Umar bikin surat. Kepada siapa? Kepada penunggu sungai. Suratin, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Wahai penunggu sungai, engkau adalah makhluk Allah. Jika engkau takut kepada Allah, maka pergilah dari sini. Jika engkau tidak takut kepada Allah, maka aku yang akan menundukkanmu. Kurang lebih suratnya gitu, diancam itu nunggu sungai. Umar kasih kepada sahabatnya nih, cemplungin ke sungai Nil. Gimana penunggu sungai bisa baca surat Umar? Cemplungin sungai Nil, langsung itu. Menurut riwayat pada bubar, kabur. Di sungai ini. Jadi sehingga sejak saat itu tidak perlu lagi ada korban perawan dan sebagainya. Dan sungai ini terus mengalir, mengairi sawah-sawah penduduk sekitarnya. Banyak kisah-kisahnya. Begitupun kisah tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan bahwa Sayyidina Ali ini kesel banget sama Umar. Kenapa kesel? Karena dia sering dimarahi sama Umar, sering dibentak. Umar kan terkenal galak, tegas. Salah dikit aja dia langsung bentak. Ali, nggak boleh kamu kayak gini. Umar itu makanya disebut dengan Al-Faruq, yang lurus. Dia tidak ragu-ragu lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau salah dia bilang salah, tanpa tedeng aling-aling. Bahkan seorang Ali bin Abi Thalib ya disikat juga sama Umar kalau dia melakukan kesalahan. Bentak juga sama Umar, dimaki-maki juga sama Umar selama dia melakukan kesalahan. Saking keselnya Ali sama Umar, dia penasaran saat Umar meninggal dan dikubur. Penasaran Ali bin Abi Thalib. Gua pengen tahu nih Umar gimana ditanyain sama malaikat Munkar dan Nakir. Ya kan, selama ini dia kerjanya bentak-bentak orang mulu. Kesel kan Ali kan, rasain dong ntar dibentak sama malaikat gitu. Ali berdoa sampai kepada Umar, ya Allah, minta berdoa, minta dibukakan pintu gaib sehingga dia bisa melihat dan bisa mendengar di alam barzah seperti apa Umar ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja para sahabat utama Rasulullah SAW balik lagi, dia punya hati yang bersih. Kalau punya hati yang bersih, maka akan mudah untuk bisa melihat alam ghaib. Diperlihatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dua orang malaikat Munkar dan Nakir datang Umar. Ternyata dia datang dengan rupa yang sangat menakutkan. Sampai Umar kaget. Serem amat. Saking kagetnya, itu malaikat dua dibentak sama Umar. Jadi nggak ada ceritanya Umar tuh dibentak, yang ada dia ngebentak mulu. Jangankan orang, malaikat pun dibentak sama Umar, dimarahin. Kamu tahu nggak siapa saya? Enggak, malaikatnya mengkeret juga. Saya ini sahabat kekasih Allah. Oh, dia nggak mengandalkan dirinya sendiri, dia mengandalkan temannya Rasulullah. Saya ini sahabat kekasih Allah. Berani-beraninya kamu mendatangi saya dengan mukamu yang buruk seperti itu. Ganti mukamu dengan yang terbaik.
Bingung malaikat kan. Lapor kepada Allah, ya Allah, gimana nih? Saya dimarahin Umar. Ya udah, kamu kalau misalnya ini mulai sekarang kalau menghadapi orang yang beriman, ya damu kamu agak baikan lah, bagus gitu kan, nggak terlalu serem gitu. Kata Allah begitu kurang lebih. Balik lagi ke Umar kan dengan muka yang agak enak gitu. Walaupun masih serem tapi nggak seserem yang tadi gitu kan. Maka dia muncul lagi malaikat tersebut. Nah, kata Umar, begini nih. Oke lah, masih agak-agak serem tapi nggak ngagetin gitu. Nah, sejak saat itu ya begitulah rupa malaikat munkar dan nakir jika menghadapi atau menemui orang yang beriman. Makanya Ali bin Abi Thalib istilahnya godeg-godeg aja. Masya Allah, luar biasa Umar ini ya. Nggak ada lawan tuh Umar. Dia bermanfaat tidak hanya bagi manusia di dunia, tapi ternyata dia masih bisa membawa manfaat bagi orang-orang yang baik orang beriman yang masuk ke alam barzakh, alam kubur begitu mati. Gara-gara Umar malaikat munkar dan nakir itu rupanya punya rupa yang lebih enak dilihat lah katanya gitu. Wallahu a'lam. Sehingga kayak tadi saya jelaskan di awal bahwa hati itu punya dua fungsi atau dua pintu. Pintu yang satu adalah mengendalikan panca indera yang tadi saya bilang kan. Ada segumpal darah, segumpal daging, dan dialah yang mengendalikan semuanya. Jika dia baik, maka baik seluruh jasadnya. Jika dia buruk, buruklah seluruh jasadnya. Dan itu adalah hati. Hati itu punya dua pintu. Pintu pertama mengendalikan indera kita, mengendalikan aktivitas duniawi kita. Dan pintu kedua, seperti yang dijelaskan dalam hadis ini, hati kita mengarah kepada pintu alam ghaib. Hanya saja karena tertutup oleh para syaitan sehingga tidak terbuka pintu itu. Tertutup. Pandangan kita, hati kita tidak bisa melihat dalam ghaib. Tapi saat hati kita dibersihkan, hati kita bersih dari segala macam penyakit, maka semua itu bisa terbuka bagi kita. Kita akan bisa melihat berbagai hal yang secara normal tidak bisa terlihat. Secara default tidak bisa terlihat. Kita pantau gitu ya, pantau. Nah, bagaimana sekarang membersihkan hati? Tentu tujuannya bukan untuk melihat alam gaib. Itu adalah efek samping. Tentu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sudah membuat kurikulum namanya dengan tazkiyatun nafs, ya kan? Jadi membersihkan jiwa, membersihkan hati, supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah akan terasa kering, akan terasa hampa manakala hati kita tidak khusyuk. Balik lagi ke hati. Ada orang yang sholatnya rajin, badannya rajin, tahajudnya rajin, tapi nggak pernah bisa merasakan khusyuk. Gimana caranya khusyuk? Karena ilmu khusyuk itu tidak ada di dalam kitab-kitab fikih. Nggak ada kalau kita cari buka kitab fikih. Yang ada adalah tata cara sholat gimana, sunah-sunahnya apa, rukun-rukunnya apa, bacaannya gimana. Nah itu aja. Bagaimana caranya khusyuk? Tidak ada dijelaskan dalam ilmu fikih. Itu harus dijelaskan di dalam ilmu yang namanya tazkiyatun nafs. Ilmu tentang hati. Bagaimana membersihkan hati kita. Kalau hati kita bersih, maka otomatis sholat kita jadi khusyuk. Dan ini pekerjaan yang berat. Kalau hanya sekedar sholat, menjalankan sesuai rukun, syaratnya, sunnahnya mudah. Karena jelas tata caranya. Ada sekian rukun sholat misalnya.
Ya tinggal diikutin aja. Dari mulai takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku sujud terus sampai dengan salam, tinggal diikuti. Simple. Tapi bagaimana menghasilkan sholat yang berkualitas? Nah itu yang nggak simple, itulah yang berat. Karena sholatnya harus disertai dengan hati yang khusyuk, hati yang bersih. Bagaimana caranya membuat hati kita bersih? Itu ada kurikulumnya tersendiri, namanya tazkiyatun nafs. Para ulama menjelaskan. Yang pertama caranya adalah bertaubat. Banyak-banyaklah kita mengingat dosa kita. Tangisilah dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Sesalilah itu. Dan berjanjilah dalam hati kita tidak akan pernah mengulanginya lagi. Itu kunci taubat. Mungkin nanti di pertemuan yang lain saya atau mungkin Pak Luli atau Pak Ale siapa suatu saat akan membahas apa itu taubat, bagaimana caranya, seterusnya. Udah pernah ya? Udah pernah, oke. Kemudian setelah taubat apa lagi? Jaga syahwat perut dan kemaluan. Jaga syahwat perut dan kemaluan. Itu tangga selanjutnya. Tentu kita udah maklum ya bahwa dengan kita menjaga syahwat perut dan kemaluan, maka otomatis nafsu kita akan tertekan, akan bisa dikendalikan. Itu sebabnya Islam mengajarkan ada syariat namanya berpuasa. Ya, entah itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga syahwat perut, mengendalikan, belajar, melatih diri dengan cara berpuasa. Otomatis dengan cara berpuasa maka akan tertekanlah syahwat kemaluan. Kayak kata Rasulullah, jika kamu sudah ba'ath seorang pemuda, sudah saatnya untuk nikah, nikahlah. Kalau kalian udah mampu, kalau enggak, ya berpuasalah. Banyak yang puasa. Nah, dengan puasa itulah maka gejolak hasrat, keinginan akan tertekan. Boro-boro pengen ini, orang badannya lemes, makan aja nggak lapar gitu. Boro-boro gitu loh. Itu caranya agama mengajarkan luar biasa seperti itu. Nah, setelah kita bertobat, jagalah syahwat perut dan kemaluan. Selanjutnya apa? Setelah kita bisa mengontrol syahwat perut dan kemaluan, jagalah lidah. Para ulama lebih detail lagi, mendetailkan bahaya lidah ada sekitar 20 macam bahaya lidah. Kalau kita tidak bisa menjaga lidah, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena setiap ucapan yang kita lakukan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah lidah kita supaya tidak menyakiti orang lain. Jagalah lidah kita dari ucapan-ucapan yang mengandung dusta. Nah, itu sangat berbahaya akibatnya. Kemudian apa lagi setelah lidah? Berlatihlah untuk tidak marah. Tidak marah. Itu kadang-kadang sulit. Itu berat itu. Kadang-kadang kita kalau merasa tersinggung, ya kan, mobil dipepet orang, jebret, wah marah langsung. Setan lu, sialan, wah, turun, bawa apa namanya kunci, gogol, gitu, wah berantem di situ. Gitu. Sulit emang. Kalau nggak sulit ya nggak seru ya, emang sulit. Marah macam-macam lah. Nyampe ke rumah, pulang dari masjid, lapar, gak ada makanan di rumah. Ngomel-ngomel sama istri, ya, itu simpel. Dan sebagainya, sulit. Ya, kendalikanlah amarah, jangan marah, kata Rasulullah. Ya kan? Selanjutnya bersihkanlah hati dari sifat iri dan dengki. Ini juga mungkin nggak tahu pernah dibahas nggak iri dan dengki. Kita melihat ada orang lain
mendapatkan kenikmatan yang lebih dari kita merasa iri. Wah, si Anu kok ganti mobil kita masih gini-gini aja dari dulu dan sebagainya. Si Anu punya ini baru, bini baru, kita kok bini ini aja misalnya. Iri dan dengki, ya itu juga harus kita belajar untuk terus-menerus berusaha untuk menghilangkan sifat iri dan dengki dari dalam hati kita. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah sifat riya, yang dilihat orang, atau sum'ah, yang didengar orang, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian apa lagi? Sifat sombong dan ujub. Sombong, kita merasa ana khairum minhu, saya lebih baik, saya lebih hebat dari dia. Itu juga harus belajar kita hilangkan. Jangan sampai kita punya rasa ujub, sombong dan ujub. Mana ini bahaya sekali. Sifat sombong dan ujub. Kemudian apa lagi? Sifat kikir dalam hati. Pelit, kikir. Kita sebetulnya lagi banyak duit, tapi diem-diem aja, takut dipinjam sama temen, misalnya, dan sebagainya. Ya, kita sebenarnya banyak duit, tapi saat ada kegiatan apa, atau misalnya kita ke masjid, padahal duit, rezeki kita banyak, tapi yang dimasukin kencengnya cuma 1.000 atau 2.000. Padahal kita mampu memasukkan misalnya 10.000, 50.000, bahkan 100.000. Nah, itu pun harus kita latih supaya kita tidak punya sifat kikir. Rasulullah SAW bersabda bahwa dia dibisiki oleh malaikat Jibril dalam hatinya. Rasulullah dibisiki. Kata malaikat Jibril, cintailah siapapun yang engkau kehendaki. Tapi ingat, engkau pasti akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat, engkau pasti akan terima balasannya. Dan hiduplah sekehendakmu, tapi ingat, engkau pasti akan mati. Ini nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah dan kepada kita semua tentu. Silakan kita cinta kepada harta kita, jabatan kita, istri, anak-anak, dan sebagainya. Tapi ingatlah selalu, suatu saat semuanya akan kita tinggalkan. Apa yang kita cintai, semuanya akan berpisah dengan kita. Bagaimana, seberapa pun besar cinta kita, semuanya pasti akan berpisah dengan kita. Berbuatlah sesukamu, suka-suka aja hidupmu, mau mabok kayak, mau judi, mau zina, mau apa, silakan, bebas. Suka-sukalah hidup, silakan. Tapi ingat, nanti akan dibalas. Ingatlah suatu saat kita pasti akan mati dan akan menerima balasan dari semua itu. Sebagai penutup, Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis. Dia berkata kepada para sahabatnya bahwa hati itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi oleh air. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana membersihkannya karat itu? Kata Rasulullah, banyaklah kalian mengingat mati dan banyaklah kalian baca Al-Quran. Jadi hal yang mungkin sederhana yang kita lakukan untuk membersihkan karat-karat dalam hati, kerak-kerak dalam hati adalah satu, banyak-banyaklah mengingat mati dan banyaklah membaca Al-Quran. Kalau ada orang yang meninggal, ada pengumuman, datanglah, sholatkanlah. Atau misalnya ada undangan tahlilan atau yasina, datanglah. Karena itulah bisa mengingatkan kita kepada kematian. Nah, dengan mengingat mati, maka kerak-kerak dalam atau karat di dalam hati kita bisa dibersihkan. Yang kedua adalah banyaklah membaca Al-Quran.
Karena dengan membaca Al-Quran merupakan dzikir terbaik yang bisa melunakkan hati atau menenangkan hati kita, sehingga senantiasa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan apa? Silakan Pak Asto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebersihan hati kan salah satunya supaya konektivitas kita sama yang punya dunia ini bagus. Iya. Cuman saya pernah membaca dalam Quran itu di mana Allah memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki gitu. Saya masih agak ada dong yang nggak dikehendaki itu gimana tuh? Iya, iyalah. Ya Allah kan sebenarnya gini. Kehendak Allah itu ditentukan oleh diri kita sendiri sebetulnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kamu. Semua kamu sendiri yang merubahnya. Allah cuma ngelihat doang. Hatinya gimana nih? Oh begini, oke lah. Nah gitu loh. Iya, jadi Allah menilai dulu. Tapi Allah tidak mungkin semena-mena. Suka-suka gue deh, gue kan Tuhan gitu kan. Nggak mungkin Allah semena-mena. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada ya ciptaannya. Nah, Allah lihat dulu. Seperti kisah iblis. Bagaimana cara Allah mengungkap bahwa iblis itu punya rasa sombong? Allah tahu sebelum Allah ciptakan Adam bahwa di dalam hati iblis ada bibit-bibit kesombongan. Tapi Allah nggak mungkin cerita kepada malaikat, malaikat, iblis nu saya tahu nu sombong, nggak mungkin. Itu namanya menuduh. Walaupun Allah tahu. Bagaimana caranya? Allah ciptakan Adam. Allah ciptakan Adam, kelihatan kan? Nah, sombong. Malaikat ya sombong. Suruh sujud nggak mau. Tuh, gitu. Allah sudah tahu. Oh ini begini. Tapi Allah buktikan supaya terbukti kepada semua orang. Nah kan, gitu. Begitu. Jadi melihat dulu. Allah melihat dulu hatinya, kan, kalbunya, baru Allah bertindak. Selalu yang dilihat adalah kalbu hati. Tidak semena-mena bahwa Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Tidak semena-mena. Gua sesatin enggak. Kita lihat dulu. Walaupun dia sudah melakukan sekian banyak ini ya, tapi kan tetap kalau itu makanya balik ke hati. Dan tidak ada yang bisa melihat hati kecuali Allah. Artinya statement itu menyatakan bahwasanya ya pilihan ada pada Anda. Betul, balik lagi pilihan ada pada Anda. Jadi Bukan mau-maunya Allah. enggak. Jadi betul, action dulu. Soalnya kan ada orang yang beribadah bagus, ada yang jelek lah hidupnya gitu. Tapi tetap ditungguin tobatnya. Gitu. Iya, makanya. Ada orang beribadahnya bagus, yang tadi kan saya ceritakan rajin ke masjid, tapi hatinya riya enggak? Kan nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Ya Allah tahu bahwa Rahmat Sobari misalnya, gitu kan. Kelihatannya doang ustaz, padahal hatinya riya misalnya. Kan hanya Allah yang tahu. Kan nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa menilai di sini bahwa hati saya ini riya? Nggak ada. Hanya Allah yang tahu. Dan itu nanti terbukti di akhirat, atau sebelum di akhirat di dunia pun nanti terbukti. Orang yang nggak ikhlas hatinya, Allah tunjukkan nanti. Wah ternyata dia cuma nyari duit doang. Nah ada maksudnya. Dia ternyata ustadz tapi ustadz amplop misalnya, gitu. Kelihatan kan? Nanti Allah tunjukkan. Begitu nggak dikasih amplop, ngomel-ngomel dia nggak mau lagi ceramah, nggak mau lagi khutbah. Nah, berarti hatinya
Tunjukkan oleh Allah. Walaupun dia awalnya kelihatan gini-gini, nah, dan seterusnya gitulah. Atau begitu bayarannya dia nggak sesuai, biasanya gua khutbah dikasih 1 juta, kenapa cuma 300.000? Wah, gitu. Itu udah kelihatan, juga diperlihatkan oleh Allah SWT. Artinya, kita tutup kajian kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya ucapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.